Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada fitur baru nih teman-teman di Shopee ya. Di Shopee yaitu fitur di mana ada ketika kita upload produk atau edit produk ada rekomendasi berapa judul yang tepat, terus ada checklistnya, sorry, ada punch list, atau checklist sama aja, punch list eh atribut-atribut produk yang tepat menurut seller center. Salah satunya yang lagi rame atau saya juga agak agak gemes gitu ngelihatnya yaitu 25 sampai 100 karakter. Nah, kita coba lihat ya. Bentar. Saya login dulu. Nah, ini dia. Jadi ini saya lagi ini saya lagi ngedit produk ya. Saya bukan lagi upload produk, saya lagi ngedit produk. Ada yang di sini ada pilihan 25 sampai 100 karakter, lalu tambahkan merek dan sebagainya. Ini produk saya terhitungnya baik, tidak sangat baik, alias belum sangat baik karena harus 25 sampai 100 karakter. Ini produk lama dan ini best seller pertama di toko ini, top one best seller. Jadi nah, saya lanjut dulu. Pertama, komentar saya, ini kita kayak ditakut-takutin ya sama yang punya. Jadi sama sama Shopee nih, lihat. Peningkatan produk baru, kalau misalkan saya nambah 25, saya menjadikan judulnya jadi nggak kelihatan ya. Kalau misalkan nih saya edit judulnya jadi 25 sampai 100, di sini iming-imingnya adalah estimasi peningkatan kunjungan tambah traffic 20% berdasarkan rata-rata platform. Ini jelas ya tertulis. Rata-rata platform. Terus ini kalau kalau belum tambah video dan lain sebagainya, itu ada pilihan yang ada apa? Ada keterangan yang lebih nakut-nakutin lagi, ada yang 5000% dan sebagainya. Intinya nakut-nakutin kalau kita nggak ngikutin ini, kita nggak akan dapat traffic yang optimal. Seperti itu. Itu ini update terbaru. Jadi kita ditakut-takutin sama yang punya alias sama seller center sama yang tempat kita jualan. Kita harus percaya atau enggak? Anda percaya atau enggak? Sebenarnya kita nggak punya alasan untuk nggak percaya. Oh, itu dia yang punya tempat, dan saya yakin betul Shopee tuh pengen kita juga sama-sama maju. Jadi kalau bilang ini nggak percaya, ini mah akal-akalan Shopee doang, nggak ada alasan kita untuk nggak percaya dengan si keterangan di seller center tersebut. Kenapa? Balik lagi, satu, karena dia yang punya platform, dia yang punya data, kita nggak punya. Dua, Shopee juga pengen kita laris manis ya, tentu menyarankan untuk yang terbaik. Nah, cuman saya kasih quotes tadi berdasarkan rata-rata platform. Jadi satu, confirm kita ditakut-takuti sama yang punya, kita nggak boleh nggak percaya. Kita sorry, bukan nggak boleh. Kalau anda nggak mau percaya nggak apa-apa, tapi alasan kita nggak percaya kurang kuat, saya yakin. Tapi ada beberapa yang harus kita concern ya. Ini concern saya. Pertama, data global versus data lokal. Tadi kan si Shopee bilang rata-rata platform loh ya, bukan bilang rata-rata kategori Anda judulnya segini-segini, enggak, tapi platform seluruhnya. Sedangkan penjual barang custom sama penjual jilbab tentu berbeda. Kalau barang custom mungkin butuh banyak keterangan, misalkan customnya adalah kado dengan kertasnya, dengan pitanya, dengan boxnya dan sebagainya, harus ada di judul supaya supaya representatif terhadap produknya. Atau misalkan antara ya apapun itu, intinya itu kan data global ya, data platform, bukan data per kategori atau bukan data per seller dan sebagainya. Jadi kalau secara umum, secara statistik global ke lokal ya memang itu memang umum dilakukan, tapi akurasinya tuh jauh. Akurasinya jauh. Contohnya gini, kalau saya ngambil data penjualan saya 5 tahun terakhir atau ya 9 tahun terakhir deh, 9 tahun terakhir untuk nge-forecast data besok, itu ya itu sah-sah aja kita pakai data tahunan ya, data tahunan, satu tahun untuk nge-forecast data besok, harian besok. Itu ya hasilnya ya sah-sah aja secara statistik, no problem. Tapi akurasinya akan lebih bagus jika saya pakai data 7 hari terakhir daripada 5 tahun terakhir. Ngerti nggak ya? Jadi makin banyak ya maksudnya ya gitu ya, bukan keakurasian data, tapi memang kayak gitu. Setahu saya belajar statistik ya memang kayak gitu. Kalau kita mau akurasi yang tepat ya harus yang paling real time dengan time series yang sama gitu. Tapi kalau data global, data platform dihajar ke lokal, mungkin akurasinya kurang, ya jelas nggak akan 100% ya, tapi akurasi menurut saya 50% juga sudah bagus. Kalau akurasi 50% berarti kayak gimana? Kalau misalkan asumsi saya tepat ya berarti ya antara 25 sampai 100 tambah 50, 150.
Ini cocok logi saya. Oke, ini concern saya. Yang kedua concern saya, buat apa Shopee menyediakan kolom 255 karakter kalau memang Shopee menyarankan ada 25 sampai 100, padahal di nama produk sini ada keterangan maksimum 255 karakter. Lalu buat apa ada 255 karakter? Ya nggak ngapain ada fitur yang nggak Shopee rekomendasikan sendiri, padahal kita asumsikan kan Shopee pengennya kita semua jualannya laris ya. Tapi ya nggak apa ya, jadi concern saya aja kok, buat apa dong ada 255 karakter. Lalu brand keyword, saya ada klien yang brandnya panjang, aduh lupa namanya. Nama brand keywordnya panjang, itu mungkin udah 30 karakter sendiri, sisa 70 karakter apakah representatif terhadap produknya. Nah, jadinya brand keyword penting atau enggak, jangan-jangan udah nggak penting, jangan-jangan cukup di nama toko aja, sehingga si apa, misalkan kalau kita jualan kayak brand saya namanya Baju Yuli, kalau kalau saya nggak pakai nama Baju Yuli di nama brand di toko yang Baju Yuli, itu harusnya nggak masalah. Kalau dengan kondisi sekarang di mana dibatasi maksimum, bukan dibatasi ya, disarankan maksimum 100. Nah, ini ada 3 concern saya mengenai mengenai fitur baru ini, tapi bukan berarti saya nggak percaya sama data sama saran Shopee tadi yang menyarankan 25 sampai 100 dan akan dapat kunjungan traffic. Saya bukan berarti nggak percaya, cuman ini beberapa concern saya. Sehingga apa yang akan saya lakukan, saya moderat aja. Saya moderat. Pertama, kalau upload baru saya ikutin aja, ya sudah, setiap nanti akan upload baru saya berusaha sekuat tenaga maksimum 100 karakter. Berusaha sekuat tenaga. Ya mungkin ada lebihnya ya, kalau kayak misalnya ini keyword ini mau nggak mau harus muncul, nah mungkin jadi 120, 130 dan seterusnya. Tapi saya berusaha sekuat tenaga untuk upload baru maksimum 100. Lalu yang kedua, cara apa ya, aksi yang akan saya lakukan yang moderat ini adalah produk lama yang tidur ya sudah ubah aja. Ada produk yang lama yang ya terjualnya 1 per minggu atau 1 per bulan, ya udah rubah aja, siapa tahu menjadi 2 per bulan atau jadi 2 per minggu terjualnya, siapa tahu kalau ternyata jadi nol ya nggak apa-apa juga, toh cuma 1 per bulan atau 1 per minggu. Alias yang sudah eh, memang penjualannya jelek gitu, yang penjualannya jelek ya pilihannya kan kalau kita ubah antara jadi naik atau jadi turun, atau tetap ya kita lebih baik berubah untuk mendapatkan hal yang baru kan. Apa, hanya orang tolol yang berharapkan hasil berbeda dengan cara yang sama. Nah, kita mencoba cara yang berbeda alias ngikutin si si rekomendasi Shopee-nya. Mudah-mudahan yang tidur ini jadi bangun. Lalu untuk bestseller saya opsional aja. Alias case by case. Saya nggak semua bestseller stop tidak ngikutin itu, enggak. Semua bestseller ikutin ke 100, enggak juga. Saya case by case, serius. Artinya pakai feeling juga. Saya lihat nih produk yang ini kayaknya nggak usah deh, ya sudah nggak usah. Ini kayaknya ya deh. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman, kalau teman-teman memutuskan dengan feeling, apalagi yang sudah jualan yang mungkin ya di atas 5 tahun, yang sudah kenal produknya di atas 5 tahun, feelingnya ada kemungkinan besar tepat. Jadi kalau saya best seller opsional, saya pilih satu-satu, saya lihat ini ubah, ini enggak, ini ubah, ini enggak, ini ubah, ini enggak, dan seterusnya. Ini gaya saya moderat, jadi intinya nggak ngaruh-ngaruh amat sebetulnya untuk operasional bisnis saya jualan di Shopee. Oke, kecuali ya untuk upload baru aja. Oke, itu aja video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Tapi mohon maaf, mungkin yang dibalas kemungkinan besar hanya yang membership aja. Karena ya cukup repot juga ngebalas satu-satu ya teman-teman. Karena saya ada kerjaan lain juga, bukan hanya sebagai content creator ini. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.